Pada zaman dahulu kala, desa Cempaka yang terletak di kaki hutan angker Sunyaragi dikenal dengan cerita tentang kursi belakang mobil yang selalu terasa dingin. Konon, pada masa penjajahan Belanda, seorang dukun bernama Ki Jaya menaruh sesajen di atas jok belakang sebuah mobil jeep tua yang dipakai oleh tentara. Sesajen itu dimaksudkan agar roh penjaga jalan tidak mengganggu. Namun karena ilmu hitam yang terpaksa dipakai, roh itu malah terperangkap di dalam jok. Rudi, pemuda asal desa yang baru saja kembali dari kota, sering mendengar cerita itu dari Pak Suro, kepala dusun yang masih ingat masa kecilnya. Pak Suro selalu memperingatkan agar tak pernah menumpuk barang di kursi belakang mobil, apalagi saat melewati jalan setapak dekat pohon beringin tua. Rudi menganggapnya hanyalah tahayul, sampai suatu malam ia harus mengantar ibunya ke rumah sakit di kota terdekat. Mobilnya, sebuah sedan hitam berusia 5 tahun, melaju melewati hutan yang sama. Lampu depan menembus kabut tebal. Di tahun 1978, sebuah keluarga dari desa itu mengalami tragedi. Mereka menumpuk hasil panen di kursi belakang mobil picup mereka dan melaju pulang lewat hutan. Saat melewati beringin, mobil berhenti tiba-tiba, dan seorang anak kecil yang duduk di belakang menjerit, "Ada yang menatapku." Seketika, anak itu terjatuh tak berdaya, seakan ada tangan tak terlihat menekannya. Keluarga itu memanggil dukun, yang kemudian mengubur mobil itu di lereng bukit dan melarikan diri. Sejak saat itu, penduduk setempat melaporkan suara tangisan dan bau dupa yang keluar dari jok setiap kali ada yang menumpuk barang di sana. Malam itu, ketika Rudi menurunkan kaca mobilnya karena angin kencang, ia merasakan hembusan napas dingin di kursi belakang. Saat ia menoleh, tidak ada apa kecuali bayangan hitam yang melingkari jok. Rudi mencoba menyalakan lampu interior, tapi cahaya hanya menyorot sebuah boneka kayu tua yang tergeletak di atas sesajen kecil, sesajen yang dulu dipakai Ki Jaya. Tiba-tiba, radio mobil menyala sendiri, memutar suara doa yang tak dikenal, lalu berhenti. Rudi menoleh lagi dan melihat sosok hitam itu menghilang, meninggalkan bekas goresan pada jok yang menyerupai huruf R. Ia menyadari, penunggu bukanlah roh yang terperangkap, melainkan kutukan yang menunggu nama pemilik mobil, sebuah perjanjian tak terlihat yang kini menunggu untuk menuntut nyawanya. Namun ketika ia menatap kaca spion, bayangan dirinya sendiri di dalam mobil tampak menatap kembali, seolah menunggu giliran berikutnya. Ikuti terus cerita lainnya, hanya di Mistik Nusa.